Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don Sana Podcast Yajo. Kita berjumpa lagi dengan podcast pertama yang ada di Pariaman dan satu-satunya yang masih eksis sampai sekarang ini. Bersama saya sekarang sudah hadir Kori. Nah, Kori ini siapa? Pasti Don Sana Podcast Yajo banyak yang belum kenal dengan Kori, tapi lihat di depan saya ini ada deretan medali-medali dan masih ada lagi yang tidak sempat kita susun di meja ini. Mungkin meja ini pun nggak cukup nih untuk menampung medali-medali yang Kori punya. Nanti kita akan kupas Kori ini siapa dan medali-medali ini didapat dari apa saja. Oke, Kori, apa kabar Kori? Baik. Nah, Kori sibuk apa sekarang? Selain sekolah? Untuk saat ini sibuk latihan. Latihan apa? Biar Bersama Podcast aja udah tahu nanti. Latihan untuk persiapan PON Aceh. Atlet PON untuk PON Aceh Sumut nanti akhir tahun ya? Iya, September. September 2024 ini. Cabang apa, Kori? Cabangnya sepatu roda. Sepatu roda. Nah, ini salah satu ya yang atlet sepatu roda Sumatera Barat yang berasal dari kota Pariaman. Nah, kalau kita lihat medali-medali yang ada di depan ini, nah, ini adalah prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Kori. Kori, sebelum kita bahas sepatu rodanya, ya. Nah, Kori sekarang sekolah di mana? Sekolahnya di SMA Negeri 2 Pariaman. Oh, SMA 2. Oke. Pertama kali kenal dengan sepatu roda kapan? Itu tahun 2018 ngelihat kakak-kakak main-main di pantai. Karena lihat, kemudian? Terus kayak pengen gitu. Tertarik ya? Iya, tertarik. Apa yang membuat tertariknya apa dari sepatu roda itu? Kayak seru aja gitu. Seru aja. Iya. Tapi sebelumnya udah tahu tentang sepatu roda? Sebelum itu belum. Belum pernah. Iya. Maksudnya nonton di TV gitu pertandingannya enggak juga? Belum juga. Cuman liatin kakak-kakak doang. Pas yang di pantai itu? Iya. Ketika ada tertarik itu apa yang Kori lakukan? Pertamanya tuh nanya ke kakaknya gitu. Langsung nanya? Iya. Terus? Di mana latihannya gitu. Terus pas tahu tempat latihannya, pergi ke sana, ketemu sama Abang Paat ini. Terus nanya-nanya gitu kan, sama mau beli sepatu. Langsung mau beli sepatunya? Iya, soalnya ngerengek terus gitu. Tapi diberitahu ke orang tua mau ikut sepatu roda atau enggak? Atau gimana? Iya, beritahu. Awalnya nggak setuju. Lalu Ngerengek ke tante, adik mama, dibeliin yang power yang sepatu yang 200 itu. 200 tunggu. Alasan orang tua awalnya nggak setuju apa? Apa yang dibilang oleh mama atau papanya? Nanti jatuh katanya. Nanti jatuh. Iya. Oke. Tapi udah pernah jatuh? Pas itu tuh belum lah, kan belum beli. Dan sampai sekarang sering? Sudah sering. Ya. Tapi ada cedera yang parah? Cedera yang parah sih belum ada. Belum ada, mudah-mudahan nggak ada ya. Iya, Oke, nah itu tadi awal berkenalan dengan sepatu roda. Nah, setelah dapat bantuan ini support dari tante itu akhirnya diizinkan. Awalnya masih enggak. Tapi, cuman dibelikan sepatunya. Iya, tante yang belikan. Oh, tantenya yang belikan. Iya. Oke. Terus gabung gitu kan, latihan. Tapi waktu awal latihan tuh cedera di lutut, kayak jatuh aja gitu. Itu awal latihan udah langsung dapat ini ya. Jatuh ya. Apa komentar orang tua? Marah. Nah kan udah dibilang gitu, pasti bilang gitu. Iya. Nak. Terus habis jatuh itu kena tipus. Gejala tipus. Karena terlalu capek. Terlalu kecapean. Ya, gejala tipus, akhirnya berhenti sepatu roda kira-kira 2 bulan. 2 bulan berhenti? 2 bulan 3 bulan lah gitu. Terus dengar-dengar ada dibikin lapangan gitu di Pantai Cermin. Waktu itu belum ada yang masih di GOR. Arena yang sekarang. Oke. Karena udah ada lapangan, jadi mau masuk lagi. Karena nangis lagi nih sama mama, sama tante juga. Nah, pas sakit itu terniat lah untuk udahlah nggak usah main sepatu roda lagi. Atau masih ada niat? Nanti kalau udah sembuh saya balik lagi gitu. Masih ada niat. Masih ada niatnya ya. Ya. Terus ketika mau bilang balik lagi ke sepatu roda, apa komentar orang tuanya?
Marah. tapi ya udah karena nangis gitu kan. Ya udah masuklah gitu. Jadi senjatanya air mata gitu ya. Iya. Nah, lalu Kori kita ini saja persingkat jarak latihan ya. Kori awal latihan itu sampai turnamen pertama yang Kori ikuti kapan? Berapa lama tuh jaraknya? Kurang lebih 1 bulan, 2 1 bulan. bulan. Turnamen pertama di mana? Itu di Pariaman. Oh, masih di Pariaman juga. Iya. Yang Kori Awalnya ikuti. tuh Poprov 2018. Langsung Porprov. Iya. Turnamen pertama. Iya. Oh, yang Pariaman jadi tuan rumah. Iya. Oke, dengan arena yang sudah ini ya, yang arena yang sudah jadi. Lalu hasilnya gimana? Alhamdulillah karena sering latihan juga ya, karena giat, gigi gitu, dapat 1 emas. Dapat 1 emas. Iya, itu pertama kali. Langsung dapat 1 emas. Iya. Turnamen pertama itu ya. Iya. Oke. Nah, apa reaksi orang tua setelah itu? Oh, kayak nyupor. Support. Langsung berubah. Iya, dibeliin sepatu baru. Langsung dapat sepatu baru. Iya. Jadi yang waktu lomba itu sepatu siapa? Itu masih sepatu yang dibelikan tante itu. Iya. Berarti tantenya yang berjasa dong. Iya. Terima kasihnya ke siapa? Ke orang tua atau ke tante? Dua-duanya. Kedua-duanya. Oke. Jawaban yang bagus itu ya, dua-duanya. Ya. Oke. Nah, Kori, dapat medali emas di turnamen pertama. Nomor apa waktu itu? Kalau nggak salah itu tuh perorangan yang ngambil waktu. Oh, ITT. Perorangan yang ngambil waktu ya? Iya. Perorangan yang ngambil waktu yang nomor pertama yang diikuti. Iya. Oke. Nah, lalu setelah itu apa perasaan Kori? Kayak seneng, wah Senang. ternyata ada hasilnya gitu. Oke. Jadi semakin semangat. Iya. Ditambah lagi kan hadiah yang Poprov itu lumayan kan. Oke. Karena dapat hadiah juga ya, jadi semakin besar semangatnya. Apa yang terpikir oleh Kori setelah itu? Pengen nerusin gitu. Oke, pengen terus mendalami sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Oke. Nah, kemudian tentu sudah banyak ya turnamen-turnamen, kejuaraan-kejuaraan yang Kori ikuti. Iya. Yang paling berkesan dari sekian banyak itu yang diadakan di mana? Itu Jakarta kemarin. Yang terakhir ya? Iya. Yang terakhir 2023 akhir. Iya. Jakarta. Hasilnya? Alhamdulillah 1 perak. 1 perak. Iya. Tentu kalau itu kayaknya kalau bergengsi ya. Iya. Berarti itu bergengsi. Lawan-lawannya kemungkinan yang akan Kori hadapi juga nanti di PON. Iya. Nah, yang paling menarik itu Nusa Dua Sejo ketika babak kualifikasi PON ya. Babak kualifikasi PON yang diadakan di Pariaman, Kori dan beberapa atlet-atlet yang lain berhasil nih membawa sepatu roda tampil di PON dengan jumlah atlet berapa, Kori? Yang tampil kemarin itu 11 atlet. 11 atlet yang akan tampil di PON nanti? Itu tuh akan diambil 6 orang. Oh, 6 orang. Berarti nanti Sumbar untuk sepatu roda 6 atlet ya? Iya. Nah, berarti sekarang sudah mulai nih TC? Sudah mulai TC persiapan ya? Iya. Oke. Ininya gimana? Peluang Kori lihat untuk bisa menjadi salah satu atlet sepatu roda Sumbar gimana? Peluang apanya? Peluang untuk bisa tampil nanti di PON? Ada ya? Peluangnya mungkin ya apa ya? Di jarak dekat sih. Berarti ada peluang yang ini ya. Kalau Kori, Pak, dari sekian banyak nomor yang dipertandingkan di sepatu roda itu, Kori yang paling enak, paling andalannya Kori di nomor yang mana? ITT sih. ITT. Berarti ngambil waktu. Yang ngambil waktu. Yang medali-medali ini kebanyakan dari nomor itu. Iya. Soalnya spesialisnya. Oke. Sprinternya. Nah, Kori, kita lihat satu-satu ya, nanti Kori yang jelaskan ini
Ini turnamen yang diadakan di mana nih, Kori? di Medan. Ini yang di Medan tahun 2019. 2019 di Medan. Ini emas atau apa nih? Itu perunggu. Oh, ini perunggu. Oke. Soalnya Mhm. itu tuh siap prof itu kan. Oh, ini yang siap Prof. Ya, Oke. lawannya India itu. Yang ini? Iya. Oh, internasional berarti turnamennya. Iya, dikalahkan sama Kembar dia. Mereka 1-2. Iya. Oke. Yang ini Kalau yang itu Piala Sia ya. Erick Thohir 2023 Iya, Sia. Lancang Kuning Open. Ya, berarti ini di Sia tahun 2023. Fresh juga ini. Masih baru. Yang ini? Itu Jakarta kemarin. Ah, ini yang Jakarta. Ini medali? Perak. Ini medali peraknya ya. Oh, ini medali perak, medali terakhir juga ya. Iya. Karena sekarang fokusnya ke persiapan untuk PON ya. Jakarta internasional ya? Iya. Oke, perak internasional. Kalau bisa diceritakan yang emasnya siapa? Emasnya itu dari Semarang. Oh, emasnya Semarang. Perunggunya? Kalau perunggunya dari Monasana, tuan rumah. Oke, berarti ini ya, bukan orang asing ini ya. Iya. Nah ini backup PON ya. Iya. Wah, ini yang paling, menurut Kori yang paling bergengsi dari sekian banyak ini yang mana? Oh, backup pon nama yang Jakarta kemarin. Berarti backup PON sama Jakarta ini karena ini internasional ya. Iya. Dan backup PON multi event paling tinggi untuk di Indonesia. Iya, tiket untuk ikut PON gitu. Pekan olahraga nasional gitu. Satu medali ini memastikan ya banyak lah maknanya untuk Sumatera Barat gitu ya. Karena sebelumnya sepatu roda belum pernah ya tampil di PON untuk Sumbar. Belum. Dan ini perdana tampil sepatu roda. Iya. Perdana juga Kori nanti jadi wakil Sumbar. Mudah-mudahan nanti di PON bisa menyumbangkan medali ya. Amin. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan juga medalinya bisa langsung medali emas. Amin ya Allah. Ini ya Mas ya? Iya. Ini yang backup PON di Pariaman kemarin. Ada 2 nih Kori. Dia 3 emas 1 perak. Kori sendiri. Iya. 3 emas. Ini satu lagi. Bukan. Ya ini satu lagi. Ini emas juga kan? Iya. Ini 3 emas. Itu dari berapa nomor yang Kori ikuti? 4 dapat semua. 4 nomor. Iya. Yang emas? Emas dari 3 nomor, yaitu 1 nomor perorangan, 2 nomor tim. Oke, 2 nomor tim. Iya. Nah, bedanya perorangan yang biasa Kori itu, yang spesialis Kori itu dengan kalau tim, apa yang terasa Kori? Yang bedanya apa? Kalau yang di tim tuh kan kayak misalnya kita udah jalan nih seputaran, kita ngedorong temen gitu. Oh, itu yang pastilah relay ya, nomor relay. Yang waktu itu kita pernah liput dengan Anak Podcast Sejo waktu ada turnamen Piala Wali Kota kemarin di bulan September kalau nggak salah ya. Iya. Nah, tapi nanti yang di PON Kori akan tampil di berapa nomor? Kalau untuk itu belum tahu. Belum tahu. Nanti masih dilihat-lihat siapa yang layak gitu. Sama pelatihnya. Iya. Pelatih untuk PON sekarang ada 3 pelatih. Ada 3 pelatih. Oh, yang satunya masih virtual dulu. Dari mana? Dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Itu udah ini ya, udah sering melatih tim PON ini berarti ya. Sudah. Kalau 2 lagi? Itu Coach Ade sama Coach Safaat. Oke, Coach Ade sama Coach Safaat. Coach Safaat udah ada di sini nemani Kori datang ke sini. Oke. Nah, Kori, kita lanjut ya. Kita lihat medali yang lain. Nah, ini emas juga ya? Iya. Kejuaraan sepatu roda Piala Bupati Oni Siak, tapi tahunnya 2023 juga. Iya, itu baru. Yang baru setelah yang di Pariaman ya? Sebelum. Sebelum. Duluan Siak berarti. Iya. Oke. Ini ada satu lagi. Nah, ini Kota Pariaman. Itu Bintang Medan. Bukan ya? Bukan. Ini ada logo Kota Pariaman ya. 2019. Berarti Piala Wali Kota ya?
Itu juga awal-awal. Oh ya 2019 awal masih ini? Itu Pariaman. Oh Pariaman juga nih ada yang kemarin. tabunya. Yang 2023. dilihat. Oh, oke. Yang kemarin ini ya. Iya, yang dilihat Bapak Wali Kota. Ini yang Kejurnas Piala Wali Kota yang kemarin. Banyak sekali. Kalau medalium pertama yang awal Porprov tadi ya. main. Ada di sini Kori. Itu. Yang mana yang Porprov? Ini. Oh, ini. Iya. Medali Porprov. Emas ya? Iya. Padang. Oh, itu rumahnya Padang Pariaman. Oke, ini medali pertama Kori Porprov 2018. Keren. Nah, Kori, setelah lihat semua apa yang Kori dapatkan ini, Mama sama Papa akhirnya gimana? Bangga. Bangga ya. Terus lebih Jadi support. lebih support sekali. Iya. Dan kalau misalnya minta izin, dibolehin. bahkan ikut nemanin malah ya. Iya. Nah, Kori, kalau Kori sendiri nanti harapannya ke depan apa? Oh, harapannya ke depan sih pengen ngelebihin kakak-kakak senior gitu. Kakak seniornya. Iya. Mudah-mudahan bisa juga masuk ke tim nasional ya. Amin. Nah, kalau nanti di PON akan lebih dilihat lagi tentunya ya. Nah, mungkin ada sesuatu yang pengen Kori sampaikan ke orang tua, ke pelatih, dan mungkin ke pengurus baik Pariaman maupun Sumatera Barat mungkin. Kalau untuk orang tua, terima kasih saja sudah support sejauh ini, sudah ngorbanin banyak hal. Kalau untuk pelatih, terima kasih juga karena sudah karena sudah support, sudah meluangkan waktu melatih juga ya. Dan melatihnya tuh secara secara pengertian gitu. Benar-benar ini ya, benar-benar pakai hati gitu ya. Iya. Okay. Beda sama pelatih yang lain gitu. Nah, kalau mungkin untuk pengurus Perserosi baik yang kota maupun Pemprov. Untuk pengurus, terima kasih sudah support juga, sudah banyak ngasih dana. Pokoknya terima kasih lah. Fasilitasi lah untuk ikut-ikut turnamen-turnamen ya. Dan benar-benar support juga untuk Korinya ya. Iya. Oke. Nah, Kori, apa yang paling Kori persiapkan nih kalau mau turun ke sebuah pertandingan itu, apa yang paling Kori persiapkan? Tekad dan mental. Tekad sama mental ya. Iya. Mental itu penting sekali ya. Penting. Karena kalau nggak kalau nggak kuat ini mentalnya, mungkin bisa down juga ya. Iya. Nah, nanti kalau Kori pribadi ya, di PON nanti inginnya mempersembahkan apa? Maksudnya dari keyakinan Kori, dari latihan, dari keinginan dari dalam hatinya, dan mungkin ada rasa optimisnya gitu. Hasil yang terbaik. Hasil yang terbaik. Iya. Mudah-mudahan bisa tercapai ya Kori ya. Amin. Nah, setelah ikut sepatu roda ini, komentar teman-temannya gimana? Banyak yang bilang, ih keren gitu. Enak ya jadi atlet. Gitu. Tapi dulu di awal-awal gimana? Apa komentar mereka? Beda nggak dengan yang setelah hasil Kori dapatkan? Kalau di awal-awal ya kayak banyak ngerendahin. Nggak akan bisa gitu. Apa tuh sepatu roda? Nggak akan bisa gitu. Ya kan orang yang menghina kita tuh kan bisa menjadikan motivasi. Oke. Berarti pandai mengendalikan ini ya. Iya. Mengendalikan komentar orang gitu ya. Oke. Keren. Kita doakan ya Dusun Podcast Siajo, seluruh masyarakat Pariaman dan juga khususnya umumnya Sumatera Barat. Mudah-mudahan nanti Kori bersama teman-temannya di tim PON Sepatu Roda Sumbar nanti bisa memberikan yang terbaik untuk Sumatera Barat tentunya. Kori, terima kasih sudah datang di Podcast Siajo. Kita doakan yang terbaik untuk Kori, untuk
tim sepatu roda PON Sumatera Barat juga. Amin. Oke, terima kasih Kori ya udah datang. Iya. Oke, dan sahabat podcast Ejo, terima kasih sudah menyaksikan obrolan saya dengan Kori. Kita dukung bakat-bakat seperti Kori, masih muda, masih fresh gitu, masih panjang karirnya untuk di bidang yang dia tekuni. Dan kalau di sana podcast Ejo di tempat di sana ada bakat-bakat seperti ini, kita support gitu dengan kata-kata yang positif. Dan kita berikan dulu komentar yang menjatuhkan mentalnya. Kita belum tahu kan apa yang bisa mereka lakukan gitu. Seperti Kori yang di awalnya mungkin diragukan, tapi sekarang lihat ini baru sebagian, masih banyak gitu. Kalau kita susun di atas meja ini mungkin penuh sama medali yang sudah Kori dapatkan. Oke, terima kasih Nusana Podcast Yajo. Kita akan berjumpa lagi nanti dengan tamu-tamu saya, tamu-tamu Podcast Yajo yang juga akan memberikan kisah-kisah, cerita-cerita menarik, inspiratif lainnya. Tetap di channel YouTube Podcast Yajo, podcast pertama dan yang satu-satunya masih eksis di Pariaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.